Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Gaitza Zahira Sofa dengan NIM 6320594 dari kelas 633A11. Di sini saya akan membahas tentang manajemen modal kerja pada pertemuan 5. Yang pertama, pengertian modal kerja atau yang biasa disebut dengan working capital. Working capital biasa digunakan untuk mengukur kekuatan finansial perusahaan atau guna memastikan kemampuan perusahaan untuk tetap terus beroperasi dengan optimal dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya, Dina ingin invest di suatu perusahaan. Terdapat 2 perusahaan pilihan. Yang pertama perusahaan A, yang kedua perusahaan B. Dalam perusahaan A memiliki aset lancar sebesar 200 juta dengan hutang lancar 120 juta. Sedangkan perusahaan B memiliki aset lancar 300 juta dengan hutang lancar 350 juta. Pertanyaannya, perusahaan mana yang akan dipilih oleh Dina? Jawabannya, Dina harus memilih perusahaan yang hutang lancarnya tidak melebihi aset lancarnya. Bagaimana cara kita mencari? Yaitu dengan cara aset lancar dikurangi hutang lancar. Kita mencari perusahaan A terlebih dahulu. Perusahaan A memiliki aset lancar 200 juta dengan hutang lancar 120 juta. Jadi 200 juta dikurangi 120 juta menghasilkan 80 juta. Untuk perusahaan B memiliki aset lancar 300 juta dengan hutang lancar 350 juta. Jadi 300 juta dikurangi 350 juta akan menghasilkan minus 50 juta. 80 juta dan minus 50 juta tadi itu berarti atau disebut juga dengan modal kerja bersih. Maka Dina memilih perusahaan A lebih baik karena modal kerja bersih dari perusahaan A sebesar 80 juta, tidak minus seperti perusahaan B. Modal kerja bersih biasa digunakan pada tahun tersebut atau selama 1 tahun. Misal, modal kerja lebih besar dari hutang lancar, maka perusahaan masih dapat membayar hutang lancarnya. Perusahaan masih bisa beroperasi dan perusahaan punya dana investasi. Sebaliknya, apabila modal kerja lebih kecil dari hutang lancar, maka perusahaan harus mencari dana untuk membiayai pembayaran hutang dan biaya operasi dari perusahaan tersebut dengan cara mencari hutang jangka panjang, mencari investasi, dan menjual aktiva tetap. Dalam manajemen modal kerja terdapat cash conversion cycle. Apa itu cash conversion cycle? Cash conversion cycle atau biasa disingkat dengan CCC berarti digunakan untuk mengukur jumlah hari untuk mengubah aset lancar non-kas menjadi kas yang dapat langsung digunakan, tetapi bukan untuk berhutang. Jadi adanya perubahan antara aset lancar non-kas menjadi kas. Rumus CCC yaitu ICP ditambah RCP dikurangi PDP. Kita membahas ICP terlebih dahulu. ICP berarti Inventory Conversion Period. Artinya perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah persediaan yang dimiliki ke dalam kas. Untuk mengukur seberapa liquidnya aset dalam bentuk persediaan. Rumusnya I per COGS dibagi 365 hari. Atau artinya sisa persediaan per hari dibagi nilai penjualan per hari. Dan hasilnya akan
menghasilkan jumlah yang diperlukan untuk menjual sisa persediaan. Yang kedua, RCP atau Receivable Collection Period. Artinya, perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah piutang yang dimiliki ke dalam kas. Untuk mengukur seberapa liquidnya aset dalam bentuk piutang dapat dicari dengan rumus R per CS dibagi 365 hari, atau sisa piutang per hari dibagi nilai penjualan kredit per hari, dan akan menghasilkan jumlah hari yang diperlukan untuk mendapatkan sisa piutang. Dan yang terakhir ada PDP atau Payable Deferral Period. Artinya, perkiraan jumlah hari untuk membayar hutang yang dimiliki dengan kas. Untuk mengukur seberapa liquidnya hutang lancar yang dimiliki dapat dicari dengan rumus P per COGS dibagi 365 hari, atau sisa hutang per hari dibagi nilai penjualan per hari. Dapat dihasilkan jumlah hari yang diperlukan untuk melunasi sisa hutang. Berikut ada contohnya untuk mencari ICP, RCP, dan PDP. Untuk mencari ICP terlebih dahulu, I-nya diketahui 9.000 dengan COGS-nya sebesar 1.095.000 dibagi 350 hari dengan dihasilkan 3 hari. Untuk RCP-nya, R-nya sebesar 98.000 dibagi 730.000 dibagi 365 hari menghasilkan 49 hari. Untuk PDP-nya, P-nya sebesar 240.000 dibagi COGS-nya sebesar 1.095.000 dibagi 365 hari dihasilkan 80 hari. Kesimpulan dari contoh tersebut, perusahaan diperkirakan akan dapat menjual persediaannya yang senilai 9.000 dalam waktu 3 hari. Untuk RCP-nya, perusahaan diperkirakan akan mencairkan piutangnya yang senilai 98.000 dalam waktu 49 hari. Dan untuk PDP, perusahaan diperkirakan akan membayar hutangnya yang senilai 240.000 dalam waktu 80 hari. Sekian pembahasan dari saya. Apabila saya ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.